Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tariza Happy dengan NIM 243 kelas EAF. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan. Studi kasus Bank OCBC NISB. Lalu kita masuk ke dampak perkembangan vintage terhadap Bank OCBC NISB. Dampak yang pertama ada penurunan penggunaan uang tunai. Maksudnya dengan adanya vintage yang serba online sekarang ini membuat masyarakat lebih gampang, lebih senang menggunakan cashless daripada uang tunai. Lalu yang kedua ada peningkatan penggunaan aplikasi. Secara langsung berdampak kepada perkembangan aplikasi karena berkembangnya yang financial teknologi yang secara online seperti OCBC ini pasti membutuhkan penggunaan aplikasi dan sebagainya, entah itu pengupdatean setiap 1 bulan sekali atau entah apapun itu. Dan lalu yang terakhir ada transaksi lebih cepat, nyaman dan efisien. Dengan adanya vintage Bank OCBC ini transaksi lebih mudah karena kita tinggal membuka HP, membuka aplikasi, lalu tinggal transfer top up, lalu udah selesai. Seperti itu, tentunya nyaman dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam SWOT. Yang pertama ada strength. Strength-nya itu praktis tanpa kecabang. Maksudnya kita langsung tinggal membuka HP, tidak usah pergi ke cabang terdekat Bank OCBC. Yang kedua pastinya hemat waktu dan biaya. Lalu setelah ada kekuatan pastinya juga ada kelemahan. Kelemahan dalam aplikasi online ya mestinya adalah gangguan teknis atau error, entah error sinyal, error dari aplikasinya. Lalu yang kedua tampilan yang membingungkan. Maksudnya seperti saya kan Gen Z itu tentu mudah memahami suatu aplikasi. Belum tentu yang gen-gen yang lebih tua daripada saya itu mudah juga untuk memahami sebuah aplikasi. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu transaksi mudah kapanpun dan dimanapun. Ya seperti yang kita ketahui jika menggunakan aplikasi online, entah itu OCBC yang online ini, transaksinya itu mudah kapanpun, entah dari kampus, dari rumah, kapanpun itu, dan tanpa harus antri. Jika kita datang ke teller, datang ke bank itu kan kita harus ngambil nomor antrian terus antri. Nah jika lewat aplikasi online ini kita tidak perlu antri. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya yaitu kejahatan siber atau cyber. Cyber itu seperti hacking nanti misalnya akun kita gampang kena hack atau kena phishing lah istilahnya. Itu tentu tidak aman dan menjadi ancaman sendiri bagi sebuah aplikasi online. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang strategi. Yang pertama ada SO strategi atau Strange Opportunity Strategy. Yang pertama memudahkan transaksi dan pembukaan rekening. Itu maksudnya strategi yang dimaksud itu bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan internal perusahaan seperti infrastruktur digital yang kuat untuk merespon peluang eksternal seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital, kemudahan transaksi dan pembukaan rekening yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada pengembangan sistem berbelanja dengan cashless. Dengan tren masyarakat yang mulai beralih ke pembayaran non tunai, perusahaan dapat mengembangkan sistem yang mempermudah transaksi cashless seperti QR Code
atau dompet digital guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Lalu ada WO strategi atau weakness opportunity strategi. Yang pertama, meningkatkan produk dengan teknologi baru. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan peluang perkembangan teknologi untuk mengatasi kelemahan perusahaan seperti keterbatasan fitur produk. Dengan integrasi teknologi terkini, produk bisa lebih kompetitif dan relevan. Yang kedua ada memperluas branding dengan teknologi AI. Menggunakan teknologi AI dalam promosi dan pelayanan pelanggan dapat memperluas jangkauan branding serta meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga citra perusahaan menjadi lebih modern dan dipercaya. Selanjutnya ada ST strategi atau street strategi. Yang pertama ada meningkatkan keamanan transaksi. Dengan kekuatan dalam hal teknologi, perusahaan dapat mengantisipasi ancaman seperti kejahatan cyber dengan memperkuat sistem keamanan transaksi. Ini sangat penting ya untuk menjaga kepercayaan pengguna. Lalu ada WT strategi atau weakness street strategi. Yang pertama, menciptakan produk inovatif untuk bersaing. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman persaingan dengan cara menciptakan produk-produk baru yang inovatif sehingga perusahaan tetap bisa bersaing di pasar. Yang kedua ada mengembangkan sistem server dengan cloud base. Mengatasi keterbatasan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi cloud computing agar sistem menjadi lebih fleksibel, aman, dan mudah diakses sekaligus sebagai respon terhadap tantangan teknologi dan persaingan. Sekian penjelasan analisis pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan tadi kasus Bank OCBC NISP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.